Di antara dalil yang digunakan adalah bahwa Rasulullah mengancam kalau ada orang yang tidak sholat jamaah itu akan dibakar rumahnya. Jadi kata Rasulullah, ketika ada orang yang tidak sholat jamaah, saya akan perintahkan orang melaksanakan sholat dan imam, saya serahkan kepada orang lain, dan saya akan meminta kepada para sahabat yang lainnya untuk mengumpulkan kayu bakar, dan akan aku datangi rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah itu dan aku bakar rumahnya. Ketika ada ancaman itu, maka berarti sholat jamaah hukumnya wajib. Atau dalilnya adalah orang buta yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya buta, nggak ada orang yang nuntun saya ke masjid, apakah saya boleh sholat di rumah? Asalnya Rasulullah mengatakan boleh. Setelah berjalan beberapa langkah dipanggil, kamu dengar adzan nggak? Dengar. Kalau begitu laksanakan sholat berjamaah di masjid. Gak jadi tidak betul. Syaratnya apa? Dengar adzan. Nah kita ini kan dengar semuanya. Sejauh apapun rumah kita, adzan bisa kita dengar. Di mana? Televisi. Tapi sholatnya nggak usah ke RCTI, sholat nggak usah. Ke masjid terdekat aja. Ini dalilnya yang mengatakan fardu ain. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan fardu ain, tapi fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Berarti orang yang sholat sendirian masih tetap dapat pahala, yaitu 1. Kalau dia dosa, mau dapat pahala, berarti gak wajib. Karena apa? Dia tetap dapat pahala. Dalil yang lainnya apa? Dalil yang lainnya adalah ketika Rasulullah sudah selesai mengerjakan sholat, ada seorang laki-laki datang, belum sholat, lalu dia sholat sendirian. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau sedekah kepada orang laki-laki itu? Maka para sahabat kemudian sholat di belakang laki-laki yang sholat sendirian itu. Kalau seandainya ini gak ada sahabat, maka dia tetap sah sholatnya. Makanya Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya, tapi Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk bersedekah pahala kepadanya dengan berjamaah dengannya. Itu juga dalil bahwa laki-laki itu tidak berdosa karena sholat tidak berjamaah. Walaupun akhirnya jamaah, tapi sebelum disuruh oleh Rasulullah kan dia akan sholat sendirian. Itu dalilnya. Bagaimana dengan dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama yang mengatakan fardu ain? Jawabannya adalah bahwa yang dibakar tadi, rumah dibakar tadi, itu justru menjadi dalil tentang tidak wajibnya sholat jamaah. Kenapa? Berarti kan Rasulullah nggak sholat jamaah karena Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat. Rasulullah membakar rumah. Berarti kan Rasulullah nggak sholat jamaah. Dan itu tidak ada satupun ulama yang menjadikan hadis itu menjadi dalil hukuman bagi orang yang sholat jamaah. Tidak ada satu ulama mengatakan hukuman bagi orang yang tidak sholat jamaah adalah dibakar rumahnya. Tidak ada. Rasulullah juga tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Para sahabat, khulafaur rasyidin juga tidak ada yang kemudian membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Maka hadis itu dimaknai adalah ancaman itu ancaman litta'dib, ancaman untuk mendidik supaya orang tidak berani melakukan atau meremehkan sholat jamaah. Sama dengan kalau kita orang tua ngancem anak kita, kamu kalau pulang masih malam-malam begini jauh, gak usah pulang sekalian. Kira-kira kalau difahami oleh anaknya, kebenaran, tinggal nginep di rumah orang. Orang disuruh gak pulang, padahal orang tua kan pengennya apa? Ini ngancem dia supaya dia cepat-cepat pulangnya, bukan benar-benar usir dia. Kalau benar anaknya pergi dari rumahnya, dia nangis, ya kan? Menyesal dengan ancaman itu. Itu namanya ancaman litta'dib. Bagaimana dengan orang buta yang diwajibkan untuk tetap sholat jamaah? Itu adalah arahan Rasulullah untuk mengambil yang terbaik. Dan dalil itu juga menunjukkan berarti sholat jamaah tidak wajib bagi orang yang tidak mendengar adzan.
Berarti hanya wajib orang yang mendengar adzan saja. Yang tidak mendengar adzan berarti gak wajib. Kalau seandainya dipahami hadis itu secara tekstual, maka hadis itu juga menjadi pendukung bahwa sholat berjamaah tidaklah wajib. Kalau Rasulullah memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat berjamaah, itu adalah untuk memberikan petunjuk kepadanya agar mengambil yang lebih baik. Kalau mendengar adzan berarti dekat rumahnya, bukan jauh. Kalau dekat rumahnya, keluar rumah saja sudah banyak orang berbondong-bondong ke masjid, tinggal teriak, tolong antar saya ikut, beres. Karena adzannya dulu nggak pakai speaker, adzannya pakai suara biasa, hanya naik ke tempat yang tinggi kemudian mengumandangkan adzan dan orang dengar. Dari jangkauannya tidak jauh. Berarti orang buta ini rumahnya tidak jauh dari masjid, sehingga Rasulullah tidak kemudian membiarkan dia meninggalkan keutamaan mengerjakan sholat berjamaah. Berarti yang jauh-jauh diberikan rukhsah. Jadi kalau seandainya orang buta berasal dari pinggiran kota, maka dia pasti diberikan rukhsah oleh Rasulullah. Buktinya di awal-awal Rasulullah mengatakan, ya udah kamu nggak usah sholat jamaah, ya kan, kepada orang yang buta tadi. Itu hukum sholat berjamaah agar bisa dipahami. Jadi kalau kita sholat sendirian, bukan berarti batal sholat kita atau dosa kita, tetapi kita tidak meraih kebaikan, ya, tidak mendapatkan keutamaan. Oleh karenanya yang harus kita garis bawahi adalah, kalau kita bicara fikih, itu tidak hanya sekedar boleh atau tidak boleh, tapi hendaknya kita berusaha untuk mencari yang lebih utama. Karena kalau bicaranya hanya boleh dan tidak boleh, maka kita selalu mencari yang minimalis dalam segala hal. Yang penting boleh, sholat sendirian boleh, ya udah ambil yang sekedar boleh, meninggalkan yang utama. Kalau begitu berarti berlaku, ya, ketika kita mencari istri, maka yang penting boleh dinikahi, ya, nggak peduli yang lainnya. Yang penting perempuan, masalah dia, ya, yang penting sah sholat, yang penting sah nikahnya. Dia muslimah walaupun dia akalnya tidak baik. Padahal kan ada yang utama di situ. Milih yang solehah, bidadidin, yang baik agamanya, yang cantik orangnya, yang kaya orangnya, yang nasabnya baik. Itu kan yang lebih utama. Jadi kalau kaidahnya yang penting boleh, ya berarti milih istrinya, milih suaminya asal boleh, asal sah nikahnya. Sama dengan orang sholat. Orang sholat itu kan kalau sekedar menutup aurat antara pusar dan dengkul, boleh orang sholat menutup aurat dari pusar sampai dengkul, boleh itu. Nggak usah pakai baju, nggak usah pakai peci, cukup sarung satu aja, nutupi pusar sampai dengkul, itu boleh. Tapi tidak utama. Utamanya adalah ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli sholatin, inda kulli masjidin. Ambillah pakaian yang terbaik bagi kamu ketika kamu mengerjakan sholat di masjid. Jadi sholatnya pakai baju yang paling baik, ya kan? Yang bersih, rapi, ya kan? Kemudian berpeci, bersarung, itu yang paling baik. Gunakan pakaian yang terbaik, itu yang utama. Jadi tidak hanya sekedar boleh, ya. Nyari pekerjaan juga begitu, tidak hanya sekedar yang penting dapat duit, ya. Tapi juga cari pekerjaan yang agak utama, yang gajinya gede, yang tenaganya nggak banyak, yang nggak panas-panasan. Jadi begitu. Puasa juga begitu. Kalau hanya sekedar sah puasa kita, udah sepanjang hari tidur saja, dari pagi sampai sore tidur, diputus dengan sholat saja, itu sudah boleh. Tapi kan rugi kalau hanya sekedar boleh. Kita nggak baca Quran, nggak zikir, nggak sedekah, ya, nggak thalabul ilmi, kalau hanya sekedar boleh. Jadi itu kaidah itu yang harus kemudian kita tanamkan. Jangan sampai kita hanya memilih yang penting boleh, tapi hendaknya kita mencari yang terbaik. Kemudian berikutnya, hukum mengakhirkan sholat. Ada dua macam hukum mengakhirkan sholat. Yang pertama mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, dan mengakhirkan sholat sebelum habis waktunya. Lanjut, Pak.
mengakhirkan sholat hingga selesai waktunya, meninggalkan sholat hingga selesai waktunya, ya, dengan sengaja tanpa ada udzur termasuk dosa besar, haram hukumnya, kecuali karena udzur tidur atau lupa. Kata Rasulullah, idza nasiya ahadukum as-salata aw nama 'anis salati falyusalliha idza dzakaraha. Kalau seandainya seseorang di antara kalian lupa mengerjakan sholat, lupa, benar-benar lupa, dan lupa itu dipertanggungjawabkan nanti kejujurannya. Benar gak lupa? Lupa atau pura-pura lupa? Atau tidur sehingga tidak mengerjakan sholat, maka segera kerjakanlah sholat itu ketika ingat atau ketika bangun dari tidur. Itu namanya dalam fikih disebut dengan qadha sholat. Jadi mengqadha sholat disebabkan karena tidur atau lupa. Itu sepakat para ulama, nggak ada yang berbeda, kecuali mazhab al-Zahiriyah atau mazhab Syiah. Mazhab Syiah mengatakan nggak ada namanya mengqadha sholat walaupun tidur ataupun lupa. Dia tidak mengambil hadis yang tadi saya bacakan. Para ulama bersepakat haramnya orang menunda sholatnya hingga keluar waktunya bila udhrin syar'i, tanpa ada udhur yang syar'i. Kemudian juga orang yang mengerjakan atau orang yang meninggalkan sholat hingga lupa sholatnya dan habis waktunya, maka dia terancam dengan al-wail. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celaka, kata Allah, bagi orang-orang yang sholat. Sebagian ulama tafsir mengatakan neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang dia lalai terhadap sholatnya. An sholatihim sahun tafsirnya adalah dia lalai mengerjakan sholat hingga habis waktunya. Namun para ulama kemudian berbeda pendapat hukumnya, apakah dia menjadi kafir ataukah tidak kalau sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya. Dengan cara dia tidak mengingkari kewajiban sholat itu. Kalau mengingkarinya maka dia kafir. Tapi kalau tidak mengingkari maka jumhurul ulama mengatakan dia tidak kafir. Tidak mengingkari kewajiban sholat maka dia tidak kafir. Sedangkan sebagian ulama mengatakan ia kafir berdasarkan hadis umum, hadis yang bersifat umum, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat, rawahul Muslim. Hadis ini kemudian dimaknai orang yang melalaikan sholat itu adalah kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat itulah yang disebut dengan kafir. Dia tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali karena menganggap tidak wajib. Lanjut. Mengakhirkan sholat sebelum habis waktunya. Wassolatu fi akhiri waqtiha jaizatun. Mengerjakan sholat di akhir waktu hukumnya boleh. Tadi yang saya katakan boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki tentang waktu sholat, dan setelah menyelesaikan jawaban terhadap pertanyaan itu, maka Rasulullah mengatakan, al-waktu baina hadaini. Waktu sholat itu antara dua waktu ini. Jadi Rasulullah tanya waktu duhur mulainya dari bergelincirnya matahari ke ufuk barat hingga bayangkan setiap benda 2 kali lipat, satu kali lipat dari panjang benda tersebut. Itu adalah selesai waktu zuhur. Kemudian Rasulullah mengatakan waktu sholat itu antara 2 waktu ini. Maka berarti selama berada di dalam waktu itu masih di dalam waktu sholat, dan itu kita boleh mengerjakan dimanapun kita berada, boleh di awal, di tengah, dan di akhir. Itu kalau bicara tentang boleh, belum berbicara tentang keutamaan. Berikutnya, lakin law tarattaba ala ta'khir sholati tadhi'u sholati jama'atan. Tetapi kalau dia menunda sholatnya itu menyebabkan ia tidak melaksanakan sholat berjamaah,
Jadi dia menunda sholat, kemudian menyebabkan dia tidak sholat jamaah, sholatnya kemudian sendirian karena kelewat jamaah di masjid atau musola, maka ia berdosa. Berdosa bagi orang yang mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Karena sholat jamaah adalah wajib, maka dia dianggap dosa karena sholatnya sendirian. Atau kehilangan keutamaan bagi yang mengatakan hukumnya sholat sunnah muakkadah. Jadi hanya ada dua. Dia berdosa menurut orang yang mengatakan sholat jamaah adalah wajib, dan dia kehilangan keutamaan bagi yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi hukum terendah dari sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Kita salah pemahaman kita kalau mengatakan bahwa fardu kifayah itu boleh kita kerjakan, boleh tidak. Seringkali kita memahami begitu. Kalau itu definisi fardu kifayah, maka apa bedanya dengan mubah? Mubah itu adalah kita boleh mengerjakan, boleh tidak. Padahal di atas mubah itu ada sunnah. Sunnah itu juga ada dua macam, ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Di atas sunnah ini ada fardu. Ada fardu. Fardu ada dua macam. Fardu yang rendah adalah fardu kifayah, fardu yang tinggi adalah fardu ain. Jadi fardu kifayah itu derajatnya lebih tinggi daripada sunnah muakkadah. Jadi tidak benar kalau kemudian kita menyerahkan, udahlah biarkanlah orang lain saja yang mengerjakan, saya tidak. Biarkanlah orang lain saja yang sholat jamaah, saya tidak. Itu keliru besar. Nah, berikutnya, wal afdalu wa fi'lu sholati fi awwali waqtiha. Yang paling utama adalah ia mengerjakan sholat di awal waktunya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sama-sama sholat sendirian, di awal waktu sholat sendirian, di akhir waktu sholat sendirian, pastinya di awal waktu lebih utama daripada di akhir waktu. Kalau bandingannya sama-sama sholat sendirian, ini berlaku buat ibu-ibu ini. Ibu-ibu kan sholatnya seringkali sendirian, tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Walaupun sholat berjamaah itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan, karena dalam hadis itu Rasulullah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sholat berjamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Tidak disebutkan laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau sholatnya di rumah, itu mestinya seorang perempuan tetap mengerjakannya dengan berjamaah. Dengan siapa? Dengan pembantunya, dengan anaknya, dengan ibunya, dan lain sebagainya. Atau kalau di zaman Nabi itu mengajak tetangga-tetangganya untuk bersama-sama sholat berjamaah. Jadi ada sunnah Nabi yang tidak ada atau sedikit sekali yang melakukannya kita. Yaitu membuat jamaah khusus wanita, membuat musola khusus wanita, membuat masjid khusus wanita. Jadi dulu kalau Rasulullah sholat itu sering mengirimkan imam kepada jamaah wanita, seperti Ubay bin Ka'ab. Kamu sana pergi ke jamaahnya para wanita, kamu imami dia. Makanya ada namanya Masjid Fatimah. Di Madinah itu ada namanya Masjid Fatimah, masjid di mana para wanita sedang berkumpul untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jadi jangan mentang-mentang sholatnya wanita lebih baik di rumah itu kemudian diartikan sholat sendirian, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nggak tahu sampai kapan kemudian kita berpikir untuk membuat jamaah khusus untuk wanita. Yang paling minimal adalah mereka diberikan space untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Yang paling minimal. Kenapa Rasulullah menjadikan keutamaan sholat wanita di rumah? Karena di rumah harus ada orang yang menjaganya. Jangan sampai kewajiban di rumah ditinggalkan. Itu juga menjadi petunjuk bahwa ada yang prioritas bagi seorang wanita. Siapa yang mengajarkan anaknya sholat kalau bukan ibunya? Kalau anaknya diajak ke masjid kan suka bikin ribut. Diajari dulu di rumah. Siapa yang ngajari? Ya ibunya. Kalau bayi sudah dibawa ke masjid, tar ngompol, dulu kan gak ada pampers. Kemudian dia bisa nangis, ribut, mengganggu orang yang lain dan lain sebagainya. Jadi sebelum dia mumayyiz itu sudah diajarkan dulu sholat oleh ibunya.
Jadi ibunya yang kemudian sholatnya di rumah itu kenapa lebih utama? Karena dialah yang kemudian mengajarkan sholat itu kepada anak-anaknya. Itu rahasianya sebenarnya. Ini kan nggak diambil sholat di rumahnya tok, jamaahnya nggak diambil, mengajarkan sholat kepada anaknya nggak diambil. Juga rumah juga harus ada yang menjaga. Kalau rumah ditinggalkan, kemudian juga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah. Ya, itu diharapkan seorang ibu itu mengimami anak-anaknya yang perempuan untuk mengerjakan sholat di rumahnya. Kemudian alasan yang lainnya adalah dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ya, bercampurnya laki dan perempuan. Jadi kalau seorang wanita tidak timbul fitnah ketika mengerjakan sholat di masjid dan tidak ada tugas yang terabaikan di rumah, maka sholatnya di masjid, ya, mengikuti dalil yang bersifat umum lebih utama daripada sholat di rumah. Ya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ya, saya akan mencambuk seorang laki-laki yang melarang istrinya sholat di masjid, ya kan? Karena dia ingin mendapatkan kebaikan. Kecuali tadi ada mudorot ketika dia pergi. Nah, illa sebelumnya, kecuali sholat isya dan sholat zuhur, ya, maka yang utama adalah mengakhirkan waktunya. Ini penting catatan di sini. Jadi kata Rasulullah, kalau saya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku itu untuk mengakhirkan sholat isyanya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ya, karena di waktu malam itu asyaddu wa aqwamu qila. Di malam hari itu, ya, mengerjakan sholat itu lebih tenang, lebih khusyuk, ya, lebih, ya, baik. Ya. Asyaddu wa aqwamu qila. Ya. Itu alasannya. Kemudian juga dia bisa kemudian mengerjakan sholat qiyamul lailnya. Itu dasar utamanya. Ada alasannya diakhirkannya, bukan tanpa alasan. Tetapi kalau tidak karena alasan itu, maka kembali kepada hukum asal bahwa sholat isya lebih baik di awal waktu. Kalau kemudian di akhir waktu dikhawatirkan tidak ada sholat jamaah, di akhir waktu kemudian kita hanya sekedar mengerjakan sholat saja tapi tidak sholat malam, ya kan? Maka di awal waktu jauh lebih utama. Karena ternyata juga jarang sekali Rasulullah mengakhirkan sholat isya. Jarang sekali. Yang paling sering adalah Rasulullah tetap mengawalkan sholat isya tersebut demi menjaga jamaah kaum muslimin. Dikhawatirkan kalau dimalamkan banyak orang yang tertidur sehingga nggak sholat jamaah. Hanya sesekali saja Rasulullah sholat jamaah isyanya itu diakhirkan. Ya, karena diriwayatkan para sahabat menunggu Rasulullah sampai mereka terkantuk-kantuk, bahkan sudah terdengar dengkurannya karena saking ngantuknya menunggu Rasulullah datang. Dan itu diakhirkannya sampai sepertiga malam yang pertama. Itu maksud diakhirkannya, bukan diakhir sekali sampai menjelang subuh, ya. Karena pasti banyak yang tertidur di situ, tidak ada sholat jamaah. Kenapa sholat zuhur diakhirkan? Juga ada alasannya, disebabkan karena panas yang terik. Dan untuk saat ini, terutama di negara Indonesia ini nggak berlaku, karena tidak ada panas yang sangat terik. Ya. Tidak ada panas yang kemudian membuat kita terhalang untuk pergi ke masjid. Kenapa diakhirkan? Karena kalau sudah mulai sore itu sudah mulai adem, sudah mulai dingin. Ya, apalagi kalau sholatnya di masjid yang ber-AC. Jadi tidak ada alasan kemudian sholat zuhur itu diakhirkan. Jadi diakhirkannya sholat zuhur dengan alasan khusus di waktu musim panas yang panasnya luar biasa. Seperti yang terjadi di Arab Saudi, itu panasnya hingga sampai 40 sampai 50 derajat Celcius. Ya. Kalau kita di sini paling 27 32, biasanya nggak terlalu panas. Nah itu alasannya. Jadi tanpa alasan maka kembali kepada hukum asal bahwa sholatnya tetap di awal waktu. Kemudian yang berikutnya, ini di antara sebab seseorang mengakhirkan sholatnya adalah idza staddal haru, ketika panas sangat terik. Maka yang paling afdal adalah mengakhirkan sholat zuhur hingga waktunya sudah mulai dingin. Yakni ila qurbi sholatil asri, yaitu mendekati sholat asar. Li'annahu yaqdul waktu idza qarba waqtul asri, karena waktu sholat zuhur itu menjadi dingin, adem ketika sudah mendekati waktu asar. Fa idza shaddal harru, ketika panasnya sangat terik, fa innal afdal al-ibrad, maka yang paling utama adalah al-ibrad, yaitu menunggu waktu
dingin. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis sholati." Kalau panas sudah terik, sangat terik, maka laksanakan sholat di waktu yang dingin. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya matahari itu adalah semburan dari neraka jahanam. Selanjutnya, sedangkan sholat-sholat yang lain tanpa udzur itu dilakukan di awal waktu. Di antara udzur mengakhirkan sholat sehingga menjadi afdol adalah jika ada jamaah di akhir waktu, sedangkan di awal waktu tidak ada jamaah. Jadi di akhir waktu bisa jadi lebih utama daripada sholat di awal waktu. Kapan? Ketika di akhir waktu itu ada jamaah, kemudian di awal waktu tidak ada jamaah. Contoh misalnya kita berada di pesawat, ya kan? Di pesawat kita nggak bisa berjamaah dan kita yakin nanti tiba di sana waktu zuhur baru tiba. Ya. Berarti kita berasal dari timur. Ya. Dari timur misalnya jam 11, ya, jam 11. Di sana sudah zuhur terlebih dahulu. Dia sholat tapi sendirian. Tapi dia tahu bahwa kalau dia sampai di bandara, kemudian dia bisa mendapati sholat berjamaah di musola atau masjid, maka dia tunda waktu awal waktunya itu, ya, waktu sholatnya itu tidak di awal waktu, tapi tunda 1 jam berikutnya, karena dia nanti akan mendapatkan sholat jamaah ketika berada di bandara. Jadi itu lebih utama daripada dia sholat di pesawat walaupun di awal waktu. Dan tidak mungkin dikerjakan dengan berjamaah. Selanjutnya, menunda sholat karena pekerjaan. Jika penundaan sholat tersebut masih dalam rentang waktu hingga akhir waktu dan sholat masih dikerjakan pada waktunya, bukan di luar waktunya, maka hukumnya boleh tapi tidak utama. Boleh tapi tidak mendapatkan keutamaan. Karena menyegerakan sholat di awal waktu adalah perkara afdoliyah, hal yang utama, tidak sampai hukumnya wajib. Ini jika tidak ada sholat jamaah di masjid. Jika tidak ada sholat jamaah di masjid. Jika ada sholat jamaah di masjid, maka wajib menghadiri sholat jamaah. Bagi tadi ya catatannya, bagi yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan bagi yang mengatakan tidak wajib, dia kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Kecuali bila ia memiliki udzur yang syar'i dari menghadiri sholat berjamaah. Ada udzur di mana dia tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Ada udzur. Apakah pekerjaan kemudian menjadi udzur yang syar'i sehingga kita boleh meninggalkan jamaah atau kita meninggalkan waktu yang utama? Nah, ini kita selanjutnya. Kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu, ya, agar disegerakan. Ya, segala sesuatu agar kita kerjakan di awal-awal segala bentuk ibadah. Ya. Agar kita yang paling pertama dalam bentuk apapun, ya, sedekah kita yang pertama, sholat kita yang pertama, haji juga hendaknya kita yang pertama. Kalau sudah mampu nggak usah ditunda-tunda, langsung bayar ongkos haji. Ya. Jangan nanti-nanti. Zakat juga begitu. Zakat juga kalau sudah sampai haul laksanakan. Ya kan? Boleh ditunda beberapa hari boleh. Ya, tapi hendaknya setelah tiba haulnya, haul itu adalah waktu 1 tahun dia memiliki harta tersebut, ya, dengan nisab yang telah ditentukan, maka dia segera untuk mengerjakan zakatnya. Demikian pula zakat fitrah boleh sebelum khatib naik mimbar masih boleh. Tapi yang paling utama adalah ketika berada di malam hari. Ya, ketika matahari sudah terbenam, ketika orang sudah berbuka puasa, itu yang paling utama. Jadi segala bentuk ibadah hendaknya kita lakukan dengan segera dan di nomor yang pertama. Yang pertama adalah perintah untuk berlomba dan bersegera melakukan kebaikan. Fastabiqu al khairat, namanya fastabiqu itu kita berlomba, itu kita menjadi yang terdepan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Segera, ya, menuju kepada Tuhan kamu, segera menghadap Tuhan kamu. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah untuk menjaga sholat dan menghindarkan diri dari sifat menyepelekan sholat. Jadi, ya, perintah Allah adalah menjaga sholat, dan menjaga sholat itu, ya, dengan mengerjakan di awal waktu. Kalau kita tidak mengerjakan di awal waktu, itu sama dengan kita menyepelekan dan menganggap enteng itu sholat.
Jangan sampai kita dimasukkan dalam kategori orang yang meremehkan sholat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meraih keutamaan di awal waktu yang tadi saya sebutkan, keutamaan sholat di awal waktu. Yang keempat adalah membuktikan kualitas iman yang bercirikan cepat untuk merespon panggilan Allah. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah ketika dipanggil oleh Allah langsung datang. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, surah Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang beriman, panggilan ini menunjukkan standarisasi keimanan kita. Responlah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka memanggil kalian untuk melakukan sesuatu yang membuat kalian hidup. Artinya hidup rohaninya, hidup kehidupannya. Artinya di akhirat nanti. Jadi di situ tanda keimanan seseorang adalah dia merespon panggilan Allah dengan cepat. Kalau kita analogikan dengan panggilan-panggilan manusia, maka orang yang terbaik adalah siapa yang dipanggil, yang dipanggil kemudian dia yang pertama hadir. Kadang-kala panggilan Allah kita akhirkan daripada panggilan manusia. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk sholat duhur misalnya jam 12, datang ke masjid untuk sholat duhur jam 2, telat. Tapi ketika kita dipanggil oleh atasan kita, misalnya wali kota mau datang ke tempat kita nih, wali kota mau datang jam 7, kira-kira kita datang jam berapa? Setengah 6 sudah datang. Jadi kalau panggilan wali kota saja kita datang lebih awal, mestinya panggilan Allah itu kita kedepankan lebih awal daripada panggilan manusia. Nah, khawatir kemudian kalau panggilan Allah kita akhirkan daripada panggilan manusia, kita khawatir masuk dalam kategori orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Karena di antara bukti cinta kita kepada Allah adalah mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah benar iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Kemudian mengikuti akhlak Nabi dan sahabat dalam beribadah. Nabi selalu mengerjakan sholatnya di awal waktu dan dilakukan dengan berjamaah. Aisyah mengatakan, jika ada berkumandang maka Nabi dengan cepat meninggalkan kami, seakan-akan beliau tidak mengenali kami. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan istrinya, dengan Aisyah, dengan istri-istrinya yang lainnya, ketika ada berkumandang maka semua istrinya itu ditinggalkan, seakan-akan beliau tidak mengenal kami. Jadi ngobrolnya diputus, kemudian beliau utamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan, kata Aisyah, beliau tidak mengenali kami, ditinggal begitu aja. Mungkin kita pernah melihatnya kan. Raja Salman itu pernah melakukan seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol di Istana Bogor, ada presiden, ada presiden kita yang 2014 sampai 2019. Kan belum 19, ya kan? Dia ngobrol-ngobrol di istana, ya kan? Kemudian sholat asar tiba, padahal dia tamu, nyelonong aja dia ditinggalin. Pergi dia tinggalkan presiden kita, ya. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Beliau ingin membuktikan bahwa beliau lebih mengutamakan panggilan Allah daripada kebersamaannya dengan manusia. Ini kan sangat sulit, ya kan? Ketika ada tamu, kita tinggalin tamu kita di rumah, ya kan? Yuk sholat gitu. Kita ngomong yuk sholat aja udah beratnya minta ampun. Itu juga tidak hanya buat presiden kita, presiden Amerika aja juga diperlakukan dengan hal yang sama. Ketika beliau bersama dengan Presiden Obama, ya kan, azan berkumandang ditinggal begitu aja. Obama ditinggalkan begitu saja, apalagi presiden kita. Obama lebih besar dibandingkan presiden kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mendahulukan panggilan Allah daripada panggilan manusia. Berikutnya, mementingkan cinta kita kepada Allah daripada selainnya. Kemudian yang keenam adalah menjauhi sifat munafik yang malas melaksanakan sholat. Ya kan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
malasnya orang munafik itu dia tidak mengerjakan sholat. Tapi malasnya orang Islam yang mendekati kemunafikan itu adalah ketika dia selalu menunda-nunda sholatnya. Jadi menunda sholatnya itu sudah menjadi hobinya. Kalau hanya sekali dua kali itu masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah sangat sering menjadi tradisinya, itu mendekati sifat kemunafikan. Sama dengan orang bohong. Orang bohong kan tanda-tanda orang munafik. Apakah orang bohong disebut munafik? Tidak. Orang bohong tidak otomatis disebut dengan munafik. Tapi orang yang bohong dan kebanyakan bohong itu mendekati kemunafikan. Ayatul munafiki thalathun. Jadi jangan buru-buru mengatakan kau munafik karena bohong. Tidak, itu baru tanda-tanda. Tapi kalau bohong sudah menjadi tradisinya, kebiasaannya, maka bisa jadi ada sifat kemunafikan di dalam hatinya. Maka nifak itu kan ada nifak i'tiqadi, ada nifak fi'li. Munafik yang bersifat keyakinan itu seperti munafiknya di zaman Rasulullah. Pura-pura menjadi orang Islam padahal orang kafir. Kalau munafik fi'li, nifak fi'li adalah perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang munafik. Bagaimana? Di antaranya adalah malas mengerjakan sholat, ya kan? Tar, itu malas. Mendekati sifat munafik. Ya. Kemudian meyakini bahwa Allah memiliki yang Allah miliki lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita ini menjawab tadi, kalau kita bekerja, kemudian kita dihadapkan dengan sholat berjamaah, lalu kita pilih pekerjaan kita, itu kita belum yakin bahwa apa yang Allah miliki itu lebih baik daripada selainnya, daripada dunia. Kita merasa bahwa dengan meninggalkan pekerjaan kita untuk sholat, kemudian kita mendapatkan kerugian. Padahal yang memberikan rezeki itu bukan manusia, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Maka kalau ada orang yang meninggalkan sholatnya demi untuk dagangnya, demi untuk permainannya, maka dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah miliki itu lebih baik daripada yang mereka usahakan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang terakhir 11. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Tegur oleh Allah. Ketika ada para sahabat meninggalkan Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi sedang sholat berjumatan, itu perdagangan datang, kafilah dagang datang. Ini para sahabat, kualitas sahabat itu kemudian meninggalkan sholat Jumatan. Rasulullah sedang berkhutbah, dia berhamburan menuju ke perdagangannya tersebut. Khawatir kalau dia tidak mendapatkan bagian dari perdagangannya tersebut. Ya, menurut riwayat tinggal 12 orang di situ. Semuanya tinggal 12 orang. Itu sekaliber para sahabat. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan sholat Jumatan itu minimal 12 orang, dalilnya itu. Tapi Mas Syafi'i enggak 40 orang. Karena asalnya kan banyak, bukan 12. Jadi maka ditegur, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa apa yang Allah sediakan, pahala yang Allah berikan kepada orang yang tidak pergi meninggalkan Jumatan itu lebih baik daripada perdagangan dan permainan yang mereka sedang kerja. Wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi tidak ada ceritanya orang yang meninggalkan pekerjaannya untuk mengerjakan sholat kemudian dia bangkrut. Yang ada adalah justru sebaliknya, dagangannya tambah ramai, usahanya tambah berkah. Gitu, meyakini apa yang Allah miliki lebih baik daripada dunia. Menjauhkan diri dari sifat hubud dunia. Kalau kita lebih mengedepankan dunia, pekerjaan, berarti kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal penyakit kita saat ini adalah hubud dunia, wa karahiyatul maut, dan tidak siap untuk mati. Berikutnya, udzur meninggalkan sholat jamaah. Yang pertama sakit, itu dalilnya. Yang kedua, buang hajat. Jadi pas lagi sholat jamaah dia belet kamar mandi dulu sampai tuntas. Selesai jamaahnya, nah itu termasuk udzur tidak sholat jamaah di situ.
Kalau ada sholat jamaah yang kedua, ya sholat jamaah. Tapi kalau nggak ada, ya sholat sendirian di situ. Ya, hadisnya adalah la yusalli la sholata bihadri ta'am wala huwa yudafi'uhu ala akhbatan. Tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian ketika makanan sudah dihidangkan atau orang yang menahan dua hajatnya,